Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu ingin mendapat rahmat kasih sayang ampunan Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Berangkat dari ayat itu, ibu dan bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kata-kata hijrah di dalamnya, ada kata-kata iman, dan dibalut dengan jihad. Jadi bu, masih hidup? Masih. Jadi izin, kalau ditanya amalan apa yang paling utama, jawabannya tauhid, iman. Mengakui tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ucapan kalimat syahadat itu dibuktikan nanti ketika di sakratul maut. Ketika bapak, ibu dan saya mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, pada saat itu insyaallah kita husnul khatimah, dakhalal jannah, kata Rasulullah, masuk ke dalam surga. Dan ucapan itu, izin bapak dan ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga terucap ketika mayit yang muslim, yang mukmin. Jadi bukan muslim saja Pak, tapi mukmin, beriman. Karena banyak orang Islam tak beriman. Akan dibuktikan ketika nanti dia berada di alam kubur. Meninggal kita Pak, panjang umur kita semua ya Bu, amin ya rabbal alamin. Meninggal suatu saat nanti siapapun, nanti langkah terakhir dari keluarga, dari teman yang meninggalkan kita, tak lama kemudian nanti datang dua malaikat. Malaikat ini satu berwarna aswad, aswad itu hitam. Kalau Humairah apa? Putih kemerah-merahan. Nabi umurnya udah tua Pak, tapi manggil istrinya tetap panggilan kasih sayang. Itu bentuk sakinahnya keluarga. Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Nanti bapak pulang sama orang rumah kayak gitu juga. Alhamdulillah Ustaz, jijik kali aku nengok. Enggak. Ini ikuti sunnah Nabi. Maaf yang jomblo sabar dulu ya. Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Masalahnya Ustaz satu, apa? Orang rumah hitam. Ya udah panggil aja. Ya Hajarul Aswad. Memang ya banget tua itu enggak enak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Rasulullah Pak. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Idza kubiral majid, nanti ketika majid berada di alam kubur, au qala ahadukum ataku malakani aswadani azraqani, datang dua malaikat, satu berwarna hitam, satu berwarna azraqani putih. Kalau cincin saya hijau, ada yang suruh bayar ini kan gitu aja. Warna hitam dan warna hijau datang Pak. Apa kata Rasulullah? Yuqalu li ahadihimal munkar wal akharu nakir. Malaikat itu disebut nama malaikat munkar dan nakir. Ini hadisnya sahih. Ini kita belum meninggal, tapi kita tahu nanti meninggal akan didatangi jin. Kenapa? Asbab kita ngaji. Asbab gurunya menyampaikan itu. Datang dua malaikat itu, kemudian fayaqulani, dua malaikat itu mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Artinya siapa Pak? Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang lain hampir sama, panjang juga hadisnya. Kata Rasulullah, kata malaikat itu ditanya kepada mayit yang ada di alam kubur itu, man nabiyuka? Kan ada 3 soal itu. Bisa bocor ini.
Ini setan paling gak suka nih kasih tahu. Pokoknya satu, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Dua, madinuka, apa agamamu? Tiga, man nabiyuka, siapa nama nabi? Ketika itu dibuktikan Pak, keteguhan ucapan syahadat kita ketika di dunia akan dibuktikan ketika nanti berada di alam barzakh. Apa kata si mayit itu? Fayaqul maka yaqul. Aku mengatakan sebagaimana orang-orang dulu mengatakan, huwa Allah wa rasuluh. Dia itu adalah hamba Allah dan dia itu adalah utusan Allah. Baru dia syahadat. Mayit itu tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi sungguh tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan dan hamba Allah SWT. Lantas kita lihat apa komen dari malaikat itu. Fayaqulan, dua malaikat itu mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hada. Ya, kami tahu kau dulu waktu di dunia juga mengatakan demikian. Thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an fi sab'in. Diperintahkan kepada kubur itu, terbukalah kau 70 kali 70 hasta. Jadi ibu bapak, yang membuat kita ini apa ya, mungkin masih melakukan maksiat dan dosa-dosa besar, itu satu Pak, kita kurang mengingat kematian. Kata Rasulullah SAW ketika bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu orang-orang yang cerdas? Allahu wa Rasul a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Apa kata Rasulullah? Orang yang cerdas itu adalah orang yang dia banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal kematian. Coba saya, bapak, ibu, kita semua banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematian. Oh, itulah orang-orang yang cerdas. Coba kalau kita banyak ingat mati, berani ninggalin sholat? Bu, berani merepek sama suami? Besok meninggal nih, ini juga apa? Coba, orang kalau ingat mati Pak, berani dia mencuri, berani dia korupsi. Kata Imam Syafi'i Pak, maaf, orang yang dia menganggap Tuhannya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi dia mudahkan dirinya untuk terus-menerus mengulang dosa dan maksiat, itulah orang-orang yang merugi. Kita kan tahu nih, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Udahlah, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang, zina dulu lah, besok tobat. Main judi nambah sekali-sekali, dalam kelas itu taruhan. Udahlah, sekali-sekali nggak usah sholat lah dulu. Sayang ini bedaknya, kan lagi pesta. Sayang, make upnya mahal, 500.000. Nanti aja sholatnya. Kan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Kalau begini orangnya Pak, ya Allah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak kena kepada saya dan kita semua. Kalaupun kena, ya Allah, kita langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita banyak ingat mati, takut dia Pak. Ini ijab kabul dulu atau meninggal dulu? Takut kita. Itu 3-4 hari yang lalu Pak, anak Kapak Kesra Kota Binjai yang sedang ngurus MTQ hari ini lalu, di WA kami kepada para ustadz, kami mohonkan untuk segera datang mengukur baju untuk Dewan Hakim MTQ Pak. Lagi sibuk-sibuk mengukur baju, dia ngatur-ngatur ustadz-ustadz, ngurus-ngurusi ustadz-ustadz kita Bu. Tak lama datang berita pulang anaknya meninggal tabrakan, 28 tahun. Apa nggak terkejut beliau? Pagi masih salam lagi Pak. Maka kita iri kepada orang yang dia minta izin sholat ke masjid, pulang dia ke surga. Siapa itu Bu? Pak? Beberapa waktu yang lalu Wali Kota Bandung, ingat Ibu?
Kapan, di mana, dan sedang apanya dapat dia. Kapan meninggalnya? Hari Jumat, waktu mau sholat Jumat. Di mana? Di tempat yang paling Allah cintai, masjid, Pak. Saat kapan, sedang apa? Sedang ingin melakukan khutbah Jumat, ustaz dia, Pak. Sedang sholat sunat dia, Pak. Sholat sunat tergeletak. Ini tidak terhadap orang yang meninggal dunia. Ibu mau meninggal dalam keadaan sujud, Bu? Mau. Besok? Enggak juga, Ustaz. Mudah-mudahan panjang umur. Saya lupa. Saya doa sama Allah, ya Allah, panjangkan umur kami, umur yang barokah. Ya Allah, jangan cabutkan nyawa kami, keluarga kami, dan kami semua sebelum sempurna rukun iman, rukun Islam kami. Sebelum tangan tua ayah emak kami genggam, kami bimbing untuk melakukan tawaf, ibadah haji dan umrah. Minta sama Allah seperti itu, pemuda. Ketika mayit itu datang, kemudian ditanya, dia mengucapkan kalimat syahadat itu, dia mampu mengucapkannya. Kata malaikat, betul, kau dulu waktu di dunia teguh kau dalam ucapan itu. Maka diperintahkan kepada kubur itu terbuka. Jadi, Bu, satu di antara sifat kubur itu, dia itu mengkencet siapa saja yang masuk, walaupun pakai orang dalam, Pak. Dari mana Ustaz tahu? Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia? Sahabat yang mulia namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Pak, ikut perang jihad. Tapi meninggalnya, kata Rasulullah, arsy-Nya Allah bergetar, pintu-pintu langit terbuka. Bayangkan, 70.000 malaikat menyaksikan dia ketika meninggal dunia. Awak datang karangan bunga wali kota aja meninggal, familia awak senang betul, awak dipoto sana, foto sini. Ini, Pak, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ketika meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Orang soleh, Ibu. Pintu-pintu langit terbuka, 70.000 malaikat menyaksikan dia ketika dia meninggal dunia. Itu Rasul yang kata. Itu pun kata Rasulullah tak menyebabkan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu selamat dari gencetan pertama kali yang dulu. Sa'ad, Pak. Sekalipun Sa'ad bin Mu'adz tidak terbebas pertama kali gencetan dari yang kubur, apalagi penjara jauhan, apalagi ketua BKM ya kan, Pak, apalagi ketua sahabat hijrah ya kan, apalagi orang yang nggak sholat subuh, Bu. Tapi dia bisa terbuka 70 kali 70 hasta. Asbab apa? Dia mampu menjawab pertanyaan di alam kubur. Sudah bocor ini, Bu, kan? Padahal ini cerita nanti ini. Tapi beginilah hadis yang Rasulullah katakan. Kemudian, Bu, kata Rasulullah melalui lisan dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yunawwiru lahu fihi." Kemudian diberikan nawir, nur, cahaya. Masuklah PLN ya kan, Pak. Kemudian diberikan sinaran. Jadi sifat kubur itu, satu, menggencet siapa saja yang masuk. Dua, dia itu Bapak Ibu gelap. Maka kata Rasulullah kan, buat rumahmu itu jangan seperti kuburan. Kuburan itu gelap, menakutkan. Gelapnya itu bisa kita terangi dengan amal-amal soleh kita. Salah satunya sedekah. Maka saya mendukung program sahabat kita, apalagi anak yatim. Saya pun punya anak yatim. Anak-anak yatim ini dibina, kemudian dia menghafal Quran, terus melakukan amal yang untuk kita. Yang saya banyak-banyak. Ada 2.000, 5.000. Ada 5.000, 10.000 pun boleh. Ada 10.000 berapa, Bu? Boleh. Jadi
Memang mindset kita untuk sedekah ini harus kita ubah. Dulu kan mindsetnya gitu, nggak apa-apa sedikit asal ikhlas. Kalau saya balik, yang penting banyak asal ikhlas. Ibu dan bapak jemaah yang dirahmati Allah. Terakhir hadis ini ya Pak, sebelum kita lanjutkan lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Wa in kana munafiqan. Sedangkan munafik Pak, orang yang munafik. Oh yang tadi belum habis nih Pak. Yang tadi ketika diberikan cahaya, summa yuqalu lahu, dikatakan kepada mayit itu, nam tidur, fayaqul, kemudian mayit itu mengatakan, arji ila ahli fa akhbirhum, tolong izinkan aku pulang ke rumah biar aku kabarkan keluargaku, biar mereka teguh mengucapkan kalimat syahadat ini. Lantas malaikat tak mengizinkan, nam tidur kau, nanti kau akan dibangunkan oleh orang yang paling kau cintai, kau rasakan nikmat di alam itu. Jadi Bu, terjawab sudah. Kalau hari ketiga anak kita bilang gini yang kecil, ma ada nenek, ini ngap, di mana nenek itu tegak di situ, yo, nenek baru 3 hari yang lalu meninggal, itu nenek ma, senyum dia sama aku, siapa itu? Siapa itu Bu? Anak kecil ini tadi, nampak dia, itu nenek ma. Kita bilang nggak ada nenek, nenek udah meninggal, itu nenek. Nah, siapa itu Pak? Yang tahu boleh pulang dulu. Siapa itu Bu? Hah? Neneknya betul? Korin. Korin Bu, jin korin itu. Jin itu Bu. Kadang minta sesuatu dia, waktu roti kurang, kenapa tidak? Kok taburkan dulu bunga di jalan itu? Ditaburkannya, tapi orang tinggal di situ orang. Korin itu namanya Bu. Gak ada jenazah yang gentayangan. Kalau ada jenazah yang gentayangan, mau ibu orang tua kita gentayangan. Ibu bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa in kana munafiqan, orang munafik ditanya tentang laki-laki itu, dia mengatakan, sami'tun nas, aku pernah mendengar manusia yaquluna faqultu mithla dza'ala abi, seperti yang dikatakan itu. Tapi aku lah aku akan. Dalam riwayat yang lain Pak, dalam riwayat yang lain itu disebutkan tentang laki-laki itu, tentang mana nabi, siapa nama nabi itu. Dia menjawab, hahu huha la adri. Apa katanya Bu? Hahu huha la adri. Dia bingung, hahu huha la adri. Ini hampir sama nih Pak. Laki-laki meninggal, Allah maghfir lahu. Perempuan meninggal, Allah maghfir lahu. Setengah laki, setengah perempuan meninggal, hahu. Ini lagi. Makanya kalau ada maaf, siapapun kita atau tetangga kawan kita yang setengah laki, setengah perempuan, dia tuh sakit tuh. Bukan fitrah, bukan dari sononya, bukan. Tapi dia sakit, dia harus diobati. Jangan diganggu-ganggu. Kita kan kadang orang itu kita ganggu-ganggu Pak, makin jadilah dia. Kalau bisa kita minta sama Allah kita sebagai asbab bisa memberikan hidayah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia itu bisa menjadi laki-laki sesungguhnya. Apa yang dikatakan kepada dia tentang laki-laki itu, dia mengatakan hahu huha, aku nggak tahu. Fayaqulani, ditanya, dikatakan oleh dua malaikat itu, kalau pun dalam Muhammad kata mudalik, ya kami tahu kau mengatakan itu demikian, kau nggak tahu. Fayuqalil ardi, dikatakan kepada bumi, al-ta'imi alaih, bumi, kau gencet dia. Fatal ta'imu alaih, kemudian digencet mayit itu. Fatuh talifi'a aqlahu, kemudian Pak, gencetannya tadi sampai menggencet tulang rusuknya, sampai membuat tulang rusuknya itu hancur berserakan. Habis Ustaz, itu nanti cerita nanti ya. Ini sekarang hari ini
Hari ini ayolah Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, anak-anak muda, anak-anak Ibu yang ada di rumah, anak-anak Bapak yang ada di rumah, anak cucu Bapak Ibu yang ada di rumah. Yuk, satu kata untuk kita semua, hijrah. Yang dulunya malas beribadah jadi rajin beribadah. Yang dulu malas baca Quran jadi rajin baca Quran. Kenapa? Karena kita nanti dulu, kata Rasulullah Muhammad SAW di hari kiamat dalam hadis sahihnya, kita kaki tidak bergeser sebelum kita nanti ditanya tentang 5 hal. Berapa anak muda? 5. Mana itu? Kata Rasulullah SAW, la tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsi. Tidak bergeser kaki seorang hamba di sisi Tuhannya sebelum nanti ditanya tentang 5 hal. Ingat nih Pak Bu, anak-anak muda, ingat nih, pulang nanti ibu bapak kasih tahu sama anak bapak ibu yang dia tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Kadang kita Pak, orang tua nih, tolonglah merepek kepada anak-anak muda biar mereka pergi ke sholat ke masjid. Gak bangun dia Bu, ambilkan air, percik-percikkan. Gak bangun juga ambil agak segelas ini. Gak bangun juga segayung. Gak bangun juga seember buat dia. Bu, kalau sholat aja mudah ditinggalkannya, apalagi ibu bapak nanti di hari tua gak bisa apa-apa. Kalau masjid aja mudah ditinggalkannya, ini ingat kata-kata saya. Apalagi nanti bapak ibu sudah tua, na'udzubillah, qadarullah, takdir Allah, pulang nanti kita diuji Allah kena stroke, gak bisa apa-apa, tolak-tolakan mereka ingin merawat kita. Tapi kalau anak bapak ibu mulai detik ini geret dia, paksa dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat hidayah dari Allah bahwasanya surganya itu adalah air dan ibunya yang dapat memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, mulai detik ini izin nih Pak, punyalah kita sebagai orang tua kurikulum bisa menyelamatkan anak-anak kita dari panasnya api neraka, menyelamatkan keluarga kita dari panasnya api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum. Iya Bu, ini penting saya sampaikan demi Allah. Kadang ayahnya rajin ke masjid, tapi anaknya sulit ke masjid. Kadang ada ibunya rajin pengajian perwiritan 5 kali, 10 kali, 10 kali dia ikut dalam satu pekan. Bayang, ada ibu kan gitu. Siapa yang paling lama ikut perwiritan Yasin Bu? Saya Ustaz berapa? 20 tahun. Hafal surah Yasin? Enggak. Jadi harus ada metode yang diubah itu. Kemudian Bu, anak-anaknya ya Allah masih jauh dari hidayah Allah. Itu kita selamatkan. Kalau ada orang yang memecahkan kaca masjid kita marah kok. Ini ada orang yang meruntuhkan agama Allah, kenapa kita nggak marah? Siapa? Anak kita harus terlatih dulu. Makanya pentingnya remaja masjid itulah. Kalau anak-anak kita Bu sekolah SD umum, paham ayat makna ilmu agama, sedikit finansialnya dimasukkannya ke madrasah yang 100.000 satu bulan. Kurang dia rasa pelajaran agama kepada anak-anaknya, ada rezekinya dipanggilnya guru ngaji Pak privat di rumah. Dia orang tuanya tahu. Masuk di SMP, mau SMP swasta nggak ada biaya, masuk SMP negeri gratis, sepekan cuma 3 kali belajar agama. Di SMP dia pulang jam 2, nggak bisa lagi ngaji siang madrasah. Bayangkan itu. Masuk dia SMA sama, pulangnya sore pula. Udah nggak ada harapan, cuma 3 kali aja. Kalau ya kita suruh dia masuk ke lembaga-lembaga keislaman, anak-anak muda rohis, anak-anak muda ikut kegiatan-kegiatan Islami, ikut remaja masjid. Kalau enggak, yang kadang kita tengok Bu, ya Allah, laki perempuan masih SMA, naudzubillah pacaran campur. Gak ada anak-anak kita yang soleh yang mampu mendoakan kita. Tunggu ya.
Padahal anak yang soleh itu aset ibu, menyelamatkan ibu bapak sampai ke dalam kubur. Ayo kita ubah mindset kita bapak ibu. Sehingga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Cianjur beberapa pekan yang lalu, beberapa bulan yang lalu viral di media sosial. Anak kandung bu minta dibelikan sepeda motor sama mama kandung. Mamanya nggak ada duit, ayahnya merantau, tinggal di rumah kontrakan. Ribut sama mama kandung, diambilnya golok pak, diborongnya maknya sampai mati. Tergeletak maknya di depan pintu. Dikejar orang kampung, dia ditangkap. Mukanya macam nggak berdosa bapak ibu rahimahullah. Saat itu dia, emaknya yang mengandungnya, emaknya yang membesarkannya, emaknya yang melahirkannya. Tapi setelah emaknya nggak bisa ngasih apa-apa, digoroknya emaknya sampai mati. Maksud saya sampaikan ini biar nggak kena kepada kita bapak ibu. Doa yang soleh yang mendoakan. Tapi maaf, tak semua orang Allah titipkan punya anak, betul ya bu ya? Lama rumah tangga, tak semua orang Allah titipkan punya anak. Tapi ingat pak, kita masih punya amal jariah. Ada anak yatim yang dibina, kita nggak bisa membinanya, tapi kita ada finansial, kasihkan pak semua. Kan gitu. Tak semua orang punya anak setelah rumah tangga. Tapi kadang telah 5 rumah awak, nggak ada bapaknya, ada jalan. Brojol aja. Tidak diangkat atau tidak bergeser kaki seorang hamba di sisi Rabbnya sebelum ditanya 5 perkara. Ingat nih, 1 kata Rasulullah, an-umri fima afnahu, tentang umurnya kemana dia habiskan. Aku habiskan untuk dakwah ya Allah. Yang kedua, wa an syababi fima ablahu. Ini khusus lagi pak, tentang anak muda, kemana dia habiskan masa mudanya. Kalau bapak-bapak yang udah tua, udah banyak ibadah aja lah pak ya. Tapi enggak selama-lamanya yang tua itu meninggal duluan, adik-adik yang muda. Yang tawuran pak, yang meninggal bacok-bacokan. Anak muda atau orang tua? Anak muda. Karena ada kakek-kakek panti jompo tawurannya juga. Yang balap liar di Megawati, pecah kepalanya, neking, siapa? Kakek-kakek, anak muda. Makanya jangan selamat dulu yang muda-muda ini. Yang gode pak overdosis, yang ajib-ajib dia tengah malam, kemudian meninggal dunia karena overdosis obatan-obatan keras. Kakek-kakek, salah, anak muda. Ketinggian, ya kan Pak? Makanya gini, masa muda itu ditanya nanti kemana dihabiskan. Makanya syukur kita ini masih muda. Oh, saya ingin dudukkan dulu. Yang muda tuh, yang dikatakan muda tuh umur berapa ke berapa? Tak tahu. Nah, apa? Umur berapa ke berapa? Umur duduk kita nih. Yang muda tuh yang dikatakan yang mana? Apa yang bocil ini? Bocah cilik ini kan? Atau yang mana yang muda ini? Yang mana tuh yang muda itu? Banyak versi Pak. 1, Rasulullah wafat usia 63 tahun. Usia 40 tahun dapat wahyu. Sisanya 23 tahun berdakwah, dibagi 2 periode. Coba 8 tahun di Madinah, sisanya itu berada di Mekah. Di Mekah itu tak fokus tauhid saja, la ilaha illallah. Belum cerita sholat. Makanya kalau belajar tauhid itu sebentar, kurang itu. Iman itu menancap kuat dalam hati kita. Cuma 1 jam itu pun udah kebas-kebas ya kan Pak? Nah, itu kurang. Harus ada fokus tentang tauhid. Biar kita tahu Pak, bingung kita nih. Kita pikir di masalah fikih aja kita ada yang berbeda. Masalah tauhid, keyakinan ada juga 1-2 yang berbeda Pak. Kita kecil dulu Pak, ngaji kita sifat 20. Ingat Bapak? Belakangan buku-buku anak kita berubah jadi usulul salata, 3 landasan utama, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bisa beda nih Pak. Di sini kita jadi tahu nih. Rupanya ada 2 versi. 1, versi yang umum dari dulu sampai sekarang itu akidah Asy'ari Maturidi namanya. Belakangan Pak,
karena dakwahnya menebar dari Saudi, Ibnu Taimiyah, yang disampaikan oleh Ibnu Jarod Johari, kan? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Biar tahu kita Pak, di mana perbedaan itu. Kenapa ya ustadz-ustadz yang lulusan Saudi sama ustadz-ustadz yang lulusan Mesir itu berbeda? Perhatikan. Ya kan? Nggak akan pernah sama tuh Ustadz Abdul Somad dengan Ustadz siapa misalnya Pak? Firanda, Khalid Basalamah, nggak akan pernah sama. Kalau dari akidahnya. Nah, jadi kita tahu Pak, sehingga kita orang Islam ini nggak bingung. Oh ini kesini, oh ini kesini. Makanya hadir MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk memusyawarahkan itu semua menjadi satu kesepakatan. Nanti kalau cakap ini bisa lupa Pak ya. Sampai jam berapa kita habis nih Pak BKM? Lanjut aja ya. Jam 9 lah ya. Yang ketiga, wa malihi, tentang hartamu, min aina tasaba wa fima anfaqahu. Bu, tentang harta ditanya gua. Satu, dari mana kau dapat, kemana kau perbuat? Dia udah dapat harta nih, dibuatnya untuk berinfak, bersedekah. Itulah orang-orang yang cerdas. Yang terakhir, yang kelima, tentang kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma ta'amila fima alima, tentang ilmu yang sudah kau dapat, apakah sudah kau amalkan? Terakhir itu anak-anak muda nih. Anak-anak muda harus bangkit. Ya. Ini Pak, generasi ke depan baik buruknya ini tergantung kita anak-anak muda sekarang. Maka izin saya Bapak Ibu, walaupun kita agak berbeda, tapi saya belakangan ini lebih cenderung pendapat yang begini. Ambil posisi-posisi strategis di negeri ini, itu diambillah oleh anak cucu kita yang soleh, yang baik, biar negeri ini selamat Bapak Ibu. Contoh, saya ini Pak, lebih sepakat Bapak Ibu rahimahumullah, anak Bapak Ibu yang nanti jadi pemimpin masa depan. Tapi yang soleh. Maaf Bu, Pak, kemarin saya ceramah di Kanwil, yang penjara-penjara itu apa? Kementerian apa? Kemenkumham. Saya ceramah di sana. Adakah Kanwilnya? Oh, orang itu kan rapi kan, pakai apa segala macam. Mau pakai batik. Diundang saya ceramah di situ. Rame Pak, besar, lantainya pun sampai lantai berapa di Medan. Saya cerita sama yang undangan sama saya, kebetulan kenal jamaah kita. Dia bilang, Ustaz, kenapa ya anak-anak remaja masjid nggak mau masuk ke Kemenkumham ini Ustaz? Padahal peluangnya banyak. Ini maaf Ustaz, di Kemenkumham ini Ustaz, 60 mereka, 40 kita. Ibu tahu, di tempat saya ngisi di TPR itu Pak, 60 mereka, 40 kita. Kita yang mayoritas negeri ini, untuk posisi-posisi strategi seperti itu, 40 kita, 60 mereka. Jadi kalau 40 ini nggak kuat dengan pengajian, hancur kita. Aku bingung Pak Ustaz, anak-anak remaja masjid dekat rumahku itu, aku kasih brosur Ustaz, daftar kalian. Ini sekolah kedinasan ini langsung PNS ya. Nah, daftar. Tapi nggak ada yang mau Pak Ustaz. Apa mungkin karena ada subhat yang datang yang mengatakan, oh itu semua bandit, karena kita dibuat gitu. Sering kita dikatakan gitu. Hei, politik itu kejam, politik itu sadis, politik itu jahat. Yang jahat ya jahat. Tidak ada yang jahat kok. Tapi yang baik ada juga. Sehingga Pak berhasil mereka. Yang baik-baik ini anti politik, yang baik-baik ini anti masuk ke dinasan, yang baik-baik ini nggak mau Pak, karena dicokoli subhat-subhat seperti itu, sehingga yang naik
Sehingga yang naik yang mata merah, sehingga yang naik yang mabuk, sehingga yang naik preman. Tuh, bu, paham ya? Makanya siapkan anak kita. Nak, kau nanti calon presiden, nak, kau calon gubernur, nak, kau calon DPR, nak, kau nanti menjadi pengusaha sukses, nak. Banyak orang yang kerja kepada dirimu, nak. Tapi di balik itu mereka hafal Quran, tapi di balik itu mereka paham ilmu agama. Sehingga ketika kita meninggal dunia, nak sibuk kita nyari siapa binal mani, anak-anak kita mampu melakukan fardu kifayah kita. Insya doa kita. Saya pengen anak saya kalau ada yang laki-laki lulus akmil, lulus murni tanpa nyogok, tapi jadi jalur hafal Quran 30 juz. Calon-calon jenderal masa depan yang memutuskan perkara itu dengan iman. Ya bu ya, dibilang apatis, nggak peduli kita dengan lingkungan seperti itu. Pemuda harus makin, karena nanti pemuda akan ditanya kemana dia habiskan masa. Ibu dan bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Hijrah kita Pak. Ustaz, hijrahnya itu pertama kali apa yang kita lakukan? Satu, bagus hubunganmu dengan Allah, jangan melakukan kemusyrikan. Tauhidnya dulu bagus. Habis itu kemana Ustaz? Sholat belum? Udah hablum minallah baik, hablum minannasnya dulu. Kepada siapa? Kepada ayah dan ibu. Karena beribu-ribu kali anak muda sujud sampai hitam jadi keningnya. Beratus bermiliaran sedekah yang kita keluarkan. Sebulan sekali kita umrah, setahun sekali kita haji. Demi Allah, kau tidak akan masuk surga ketika lidahmu atau dirimu suka kali menyakiti hati orang tua. Orang tua dulu, anishkurli wan walidayya, bersyukur kepadaku, bersyukur kepada ayah dan ibu. Itulah letak hijrahnya. Jadi Allah, kemudian bagus hubungan dengan orang tua. Jadi bagus hubungan dengan orang tua. Kita juga gitu Pak, walaupun kita sudah menikah, walaupun kita sudah punya anak-anak yang sudah besar, tapi di sudut kampung masih ada orang tua kita. Jangan siksa dia dengan kerinduan kepada kita. Telepon dia, ulanglah. Minta doa kepada dia selalu. Kesuksesan kita hari ini bukan serta-merta suksesnya kita, tapi suksesnya ibu kita. Bangun tahajud malam, diangkatnya kedua tangannya, dia doakan kesuksesan itu. Kalau ingin sukses adik-adik, pulang nanti dekatlah sama orang tua, berceritalah banyak dengan dia. Karena dia malaikat yang tidak bersayap, yang membawa doa-doa kita nembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Baru habis itu perbaiki sholat kita. Ya baik, ya wih, ya anak muda. Kemudian perbaiki tahsinul Quran kita, rajin. Kemudian tutup balut dengan istiqomah. Salah satunya doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami terhadap agama. Dan jangan lupa minta hidayah agar dimatikan husnul khatimah. Allahumma khtim alaina bi husnul khatimah wa la taftim alaina bi su'il khatimah. Kita dapat kabar nih Bu, telah meninggal dunia fulan. Bawahnya selalu tertulis apa? Semoga husnul khatimah. Kira-kira tepat enggak tulisannya Pak? Atau keliru? Hah? Tepat enggak? Keliru saya bilang Pak. Kok keliru Pak Ustaz? Iya. Karena semoga husnul khatimah itu kita yang masih hidup. Kita ini menjelang akhir itulah Pak. Kalau yang sudah meninggal dikabari tadi dia sudah meninggal. Doanya beda Pak. Allah maghfirlahu. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia, kasihi dia. Kalau kita ini baru doa kita agar husnul khatimah. Jadi nanti perbaiki pelan-pelan. Walaupun nggak salah, nggak berani kita menyalahkannya, ya kan Bu? Mungkin maksud hati dia itu sebelumnya, tapi masalahnya udah meninggal. Nah ini yang nggak jumpa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang ingin didiskusikan, mungkin satu laki, satu perempuan, saya persilahkan. Kalau enggak,
Nanti bisa WA nomor di bawah ini. Ya, insya Allah. Mohon maaf lahir batin.